Film ini berkisah tentang seorang gadis bernama Yoon Young. Ia dikisahkan sebagai seorang siswi SMA yang sangat rajin, bertanggung jawab, dan begitu menyayangi ibunya. Hal tersebut terlihat jelas ketika Yoon menemui sang ibu yang telah menunggunya di jalanan. Tak sampai di situ saja, rasa sayang Yoon yang begitu besar juga ditunjukkannya dengan selalu mengajari sang ibu berbicara. Mengingat ibunya merupakan tunarungu. Bahkan gadis itu juga sangat sabar dalam melatih ibunya untuk berbicara. Yoon dan ibunya hanya hidup berdua setelah kepergian sang ayah yang meninggal karena sakit. Namun hal itu juga yang menyisakan hutang menumpuk dengan tagihan biaya perawatan yang belum juga terselesaikan. Kondisi itulah yang mendorong Yoon untuk bekerja paruh waktu di sela-sela rutinitas sekolahnya. Terlebih ibunya juga memiliki penyakit asma yang semakin membuat gadis itu harus berpikir keras demi bisa memberikan kehidupan yang layak bagi sang ibu. Namun ternyata pengakuan tentang kerja paruh waktu hanyalah siasat Yoon semata. Karena faktanya ia justru sudah tidak sekolah lagi dan lebih memilih untuk bekerja penuh waktu demi bisa mendapatkan penghasilan lebih. Di sebuah kedai makan, kedekatan Yoon dan temannya juga tak luntur meski gadis itu sudah tak lagi sekolah. Hal itu terlihat dari teman-temannya yang masih suka berkumpul, bahkan memberikan perhatian yang begitu besar pada Yoon dengan terus menyemangati gadis itu agar tetap semangat dalam mengikuti tes seleksi pegawai pemerintahan sesuai dengan cita-cita Yoon. Sementara ibunya diketahui bekerja sebagai penjahit di sebuah pabrik tekstil. Di tempat itu juga sang ibu mengenal Kim yang juga menjadi rekan kerjanya. Kim diketahui sebagai pria yang baik dan selalu menaruh perhatian lebih pada ibu Yoon. Namun siapa sangka jika kebaikan itu justru dilatar belakangi karena perasaan Kim yang begitu mengagumi kecantikan anaknya, yaitu si Yoon. Ibu Yoon yang begitu polos nampaknya tidak terlalu menaruh curiga terhadap sikap baik Kim kepadanya. Hingga kemudian semua berubah ketika Kim tiba-tiba menyarankan agar Yoon segera dinikahkan dengannya. Mendengar pernyataan tersebut, ibu Yoon mulai merasa aneh. Terlebih Kim juga mengaku jika nantinya Yoon pasti akan selalu bahagia setiap malamnya jika gadis itu menikah dengannya. Sontak ibu Yoon pun meradang, seolah putrinya hanya dijadikan sebagai objek pemuas nafsu belaka. Ia pun lantas meluapkannya dengan menampar telak wajah rekan kerjanya itu hingga membuat kacamatanya menjadi rusak. Entah apa yang dipikirkan oleh Kim. Ia yang jelas-jelas mendapatkan penolakan dari ibu Yoon malah terkesan semakin bersemangat dalam mengejar gadis itu. Bahkan ia sampai mampir ke kedai tempat Yoon bekerja hanya untuk bisa memandangi kemolekan tubuh gadis itu. Kemudian Yoon yang sedang menyusuri jalanan pulang menuju ke rumahnya tiba-tiba saja dihampiri oleh seorang pria yang langsung membekapnya dan dibawa ke tempat sepi. Ternyata pria tersebut adalah Kim yang tengah kesetanan dan baru saja selesai memperkaos Yoon. Yoon yang masih sangat syok lalu bangkit dan menyerang Kim dengan tanpa ampun. Namun malang bagi Yoon, ia yang seharusnya menjadi korban atas aksi pemerkosaan malah kini harus menjadi tersangka atas aksi penganiayaan terhadap Kim. Parahnya lagi, tidak adanya bukti dan kondisi Kim yang dinyatakan tewas justru membuat hukuman yang didapat Yoon semakin berat. Terlebih hukuman di sana juga tidak membenarkan adanya aksi pembelaan yang berujung pada pembunuhan.